Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Kakak Iko. Pada video kali ini kita akan belajar tentang model-model pembelajaran IPA. Sebelumnya jangan lupa ya, subscribe dan like channel ini. Model-model pembelajaran IPA. Pengertian model pembelajaran IPA. Ada beberapa pengertian menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Yang kedua, menurut Saifuddin dan Berdiati, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, menurut Joyce dan Well dalam Rusmi, berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lainnya. Yang keempat, menurut Sukmadinata dan Shodi, model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, terlihat ada kesamaan ciri khusus yang mendeskripsikan model pembelajaran. Ciri khusus tersebut adalah adanya pola atau rencana yang sistematis. Ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Kardi dan Nur dalam Malimun, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain: yang pertama, model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sedangkan menurut Hamia dan Jauhar, ciri-ciri model pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, memiliki perangkat bagian model. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis model pembelajaran HOTS IPA ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, problem based learning. Yang kedua, project based learning. Yang ketiga, recovery learning atau inquiry. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis model pembelajaran HOTS IPA. Ada 3 jenis-jenis model pembelajaran IPA. Yang pertama, problem based learning atau PBL.
Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, mengintegrasikan konsep higher order thinking skill atau HOTS. Keinginan dalam belajar mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan atau Norman and Schmidt. Model pembelajaran problem based learning mempunyai karakter atau karakteristik. Yang pertama, masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Yang kedua, biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. Yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Yang keempat, masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Yang kelima, sangat mengutamakan belajar mandiri. Yang keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Dan yang terakhir, pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah. Pada PBL, guru berperan sebagai guide on the seat daripada stick on the stick. Hal ini menegaskan pentingnya bantuan belajar pada tahap awal pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi apa yang mereka ketahui maupun yang belum berdasarkan informasi dari buku teks atau sumber informasi lainnya. Sintak model problem based learning menurut Arendts sebagai berikut. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing menyelidikkan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kelebihan model PBL. Kelebihan model ini menurut Okinoglu dan Tandogan antara lain: A. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. B. Mengembangkan pengendalian dari peserta didik. C. Memungkinkan peserta didik mempelajari peristiwa secara multidimensi dan mendalam. D. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. E. Mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. F. Mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan komunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. G. Mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. H. Mengintegrasikan teori dan praktek yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. I. Memotivasi pembelajaran. C. Peserta didik memperoleh keterampilan mengelola waktu. K. Pembelajaran membantu cara peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Yang kedua, model pembelajaran project based learning. Model project based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahap ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Model pembelajaran project based learning mempunyai karakteristik. Yang pertama, penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan hingga pemaparan produk. Yang kedua, peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan
akan dihasilkan. Yang ketiga, proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kreatif. Yang terakhir, situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Penerapan project based learning. A. Topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual dan mudah didesain menjadi sebuah proyek atau karya yang menarik. B. Peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja, atau satu peserta didik menghasilkan satu proyek. C. Proyek tidak harus diselesai dalam satu pertemuan atau diselesaikan 3-4 pertemuan. D. Proyek merupakan bentuk pemecahan masalah sehingga dari perbuatan proyek bermuara pada peningkatan hasil belajar. E. Bahan, alat, dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar dan diarahkan memanfaatkan bahan bekas atau sampah yang tidak terpakai agar menjadi bernilai guna. Yang terakhir, penilaian autentik menekankan kemampuan merancang, menerapkan, menemukan, dan menyampaikan produk kepada orang lain. Yang model discovery atau inquiry learning bisa disebut juga model pembelajaran penyingkapan atau penemuan, adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhir sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klarifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses tersebut disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concepts. Model discovery atau inquiry learning mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Yang keenam, penarik kesimpulan atau generalisasi. Oke, lanjut. Model pembelajaran IPA lainnya ada 3, yaitu pertama, model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, model pembelajaran PAIKEM. Model pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual kerangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual merupakan model yang konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Model pengajaran ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena diharapkan pada situasi dunia nyata. Ada 7 komponen utama dari pembelajaran kontekstual yang membuatnya khas jika dibandingkan dengan model yang lain, yakni sebagai berikut. Yang pertama, konstruktivisme, yaitu mendorong peserta didik agar bisa mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengamatan dan pengalaman. Yang kedua, inquiry, yaitu didasarkan pada penyingkapan, penyelidikan atau pencarian dan penelusuran. Yang ketiga, bertanya sebagai refleksi dan keingintahuan setiap individu. Yang keempat,
Learning community dilakukan dengan membuat kelompok belajar. Yang kelima, modeling dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Yang keenam, refleksi, proses pengkajian pengalaman yang telah dipelajari. Yang terakhir, penilaian nyata, proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik. Yang ketiga, model pembelajaran Pak Ikem. Itu merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif, mengembangkan kreativitas, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan.